Militan Houthi yang berbasis di Yaman telah resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel-Hamas. Kelompok tersebut tak hanya melakukan perlawanan terhadap Israel, namun juga Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Informasi Houthi, Nasruddin Amir. Menurutnya, Houthi tak akan ragu untuk menyerang Israel meski terhalang kondisi geografis. Diketahui jarak antara Yaman dengan Israel diperkirakan mencapai 2.000 km. Keduanya dipisahkan oleh Arab Saudi yang membentang dari selatan ke utara. Meski begitu, Houthi akan melakukan berbagai cara untuk melawan Israel dan Amerika Serikat. Caranya dengan meluncurkan serangan dari udara, laut, dan juga darat. Houthi telah berulang kali menargetkan kota Eilat di selatan Israel dengan sejumlah drone dan juga rudal. Rencananya, militan tersebut juga akan menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah. Hal itu dilakukan jika pasukan Zionis terus melanjutkan operasi militer di jalur Gaza. Amerika Serikat telah mengerahkan ribuan tentara ke Timur Tengah sejak perang Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober lalu. Washington berdalih kehadiran mereka hanya untuk menjaga keamanan kawasan. Namun belakangan muncul laporan bahwa sebagian tentara dikirim untuk membantu mengamankan fasilitas nuklir rahasia Israel. Laporan tersebut dimuat oleh surat kabar independen online berbahasa Arab yang bersumber dari intelijen. Disebutkan ada total 2.000 tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di wilayah Israel. Mereka terdiri dari penasihat militer, teknisi, dan sejumlah pasukan. Sumber tersebut mengatakan bahwa tentara Amerika tidak akan diterjunkan ke Gaza dalam kondisi apapun. Namun, mereka dikerahkan untuk mengamankan 2 reaktor nuklir milik Israel. Keduanya adalah pusat penelitian nuklir Negev dekat kota Dimona, dan satunya lagi di gurun dekat Yavne, Israel Tengah. Pasukan yang dikerahkan untuk menjaga fasilitas nuklir Israel dimaksudkan untuk mengisolasi dan melindungi mereka dari serangan calon sekutu regional Hamas. Selama bertugas, mereka dilengkapi dengan teknologi pertahanan udara yang baru. Kepemilikan senjata nuklir Israel memang tidak pernah terkonfirmasi secara jelas. Namun, belakangan seorang menteri Israel berbicara soal kemungkinan penggunaan nuklir dalam perang di Gaza. Pernyataan itu membuat Rusia mendesak Badan Energi Atom Internasional untuk melakukan penyelidikan terhadap Israel. Militan Houthi yang berbasis di Yaman telah resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel-Hamas. Namun, serangan yang diluncurkan ke Israel terhalang oleh kondisi geografis. Oleh karena itu, Houthi menyerukan kepada negara yang memisahkan Yaman Israel untuk membuka koridor militer. Hal itu disampaikan pemimpin Houthi Yaman, Abdul Malik al-Houthi, pada Selasa 14 November. Ia meminta negara-negara yang terletak di antara Yaman dan Israel untuk membuka koridor yang memungkinkan Houthi menyerang Israel secara langsung. Malik memang tidak menyebut secara langsung negara yang dimaksud. Namun, Yaman dan Israel diketahui dipisahkan oleh Arab Saudi. Jaraknya diperkirakan mencapai 2.000 km dari selatan ke utara. Wakil Menteri Informasi Houthi Nasruddin Amir juga mengakui jarak tersebut menjadi kendala utama untuk menyerang Israel. Namun, ia sesumbar tetap bisa melawan Zionis dan sekutunya suatu saat nanti. Menurut Amir, militan Houthi memiliki ratusan ribu pejuang yang terlatih dan pemberani. Sejauh ini, Houthi telah meluncurkan serangan rudal dan drone ke kota Eilat di Israel Selatan. Amir menyebut kelompoknya juga akan menargetkan kapal-kapal Zionis di Laut Merah. Hal itu dilakukan jika agresi terhadap Gaza tidak segera dihentikan. Pasukan Israel telah menggerebek rumah sakit Al-Shifa di Gaza pada Rabu 15 November dini hari. Padahal lokasi tersebut menjadi tempat berlindung ribuan orang sekaligus rumah sakit terbesar di Gaza. Terkait hal ini, Hamas meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertanggung jawab. Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyebut bahwa Amerika Serikat telah memberi lampu hijau kepada Israel untuk menyerang Al-Shifa. Menurut Hamas, tindakan itu sama halnya dengan melanjutkan pembantaian warga sipil di Gaza. Amerika Serikat belum menanggapi pernyataan Hamas terkait serangan di rumah sakit Al-Shifa. Namun dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, Biden meminta agar rumah sakit di Gaza dilindungi.
Menurut perkiraan PBB, Rumah Sakit Al-Shifa menampung 2.300 pasien serta ribuan pengungsi. Mereka terjebak oleh pertempuran sengit di area rumah sakit selama berhari-hari. Para saksi menggambarkan kondisi di dalam rumah sakit sangat mengerikan. Banyak jenazah yang tidak ditempatkan di kamar mayat karena kapasitas penuh dan jaringan listrik mati. Akibatnya, bau tak sedap dari mayat yang membusuk menyebar di penjuru rumah sakit. Direktur Rumah Sakit Al-Shifa Muhammad Abu Salmiah mengatakan, pihaknya akan menguburkan 179 jenazah secara massal sebagai solusi. Pertempuran darat di Gaza telah membuat banyak tentara Israel terbunuh. Pada Rabu 15 November, militer Israel kembali mengumumkan kematian 2 tentaranya. Dilansir The Times of Israel, korban bernama Omri Yosef David, 27 tahun, wakil komandan kompi di Batalion 9217 Brigade Negev. Korban lainnya yakni Yedidya Asharlev, 26 tahun, wakil komandan kompi di Batalion Goyang Brigade Givati. Kematiannya menambah jumlah tentara Israel yang terbunuh dalam invasi darat di Gaza menjadi 48 orang. Selain itu, militer Israel juga melaporkan sejumlah tentaranya mengalami luka parah setelah diserang Hamas. Mereka terdiri dari prajurit Batalion Goyang Givati, perwira dari Batalion 82 hingga komandan pelatihan Korps Tempur. Saat ini pertempuran kedua pihak masih berlanjut melalui darat. Israel mengklaim berhasil menggerebek rumah sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan sandera serta membunuh para petinggi Hamas. Namun operasi terhadap kompleks rumah sakit membuat ribuan pasien dan pengungsi terjebak. Persatuan Mahasiswa Nasional Israel mengecam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebab mereka menilai dunia pendidikan di Israel ditelantarkan dan negara hanya fokus terhadap perang. Dalam sebuah pernyataan, Persatuan Mahasiswa Israel mendesak pemerintah untuk menghentikan kekacauan. Lebih dari 100.000 mahasiswa telah dimobilisasi sebagai pasukan cadangan, sehingga mereka terpaksa menunda studinya hingga waktu yang belum ditentukan. Beberapa institusi seperti Universitas Tel Aviv dan Institut Teknologi Tehdion telah memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang terkena dampak pemanggilan cadangan massal. Namun hal ini belum menjadi bagian dari upaya yang terorganisir dan seragam di seluruh negeri. Di sisi lain, Israel mengalami krisis keuangan akibat perang melawan Hamas Palestina. Negara itu telah mengumpulkan utang 7,8 miliar dolar atau sekitar 120 triliun rupiah sejak 7 Oktober. Pemerintah Israel telah meningkatkan pengeluaran secara signifikan untuk mendanai militer. Hal ini menyebabkan rekor defisit anggaran 7 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Puluhan tentara Israel menyerbu rumah sakit Al-Shifa di Gaza pada Rabu 15 November dini hari. Mereka menembaki dinding dan pintu rumah sakit serta mendesak Hamas untuk segera menyerah. Hal itu disampaikan pejabat Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, Yosef Abulrish. Ia mengaku melihat tank-tank Israel sudah mengepung area rumah sakit. Kemudian puluhan tentara Israel merangsek masuk ke ruang unit darurat. Militer Israel mengatakan pihaknya melakukan operasi terarah untuk menangkap anggota Hamas di lokasi tertentu. Israel juga percaya sejumlah orang yang disandra ditempatkan di terowongan bawah tanah yang terhubung dengan rumah sakit Al-Shifa. Hingga saat ini penyerbuan terhadap kompleks rumah sakit masih berlanjut di sisi barat gedung. Ribuan orang termasuk pasien, staf medis, dan pengungsi terjebak di dalamnya. Di sisi lain, para dokter harus menangani pasien yang kondisinya kritis. Belum lagi jenazah-jenazah di rumah sakit Al-Shifa yang semakin membludak setiap harinya. Militer Israel mengonfirmasi kematian Noa Marciano, seorang tentara wanita yang disandra Hamas. Namun penyebab kematian Marciano masih diperdebatkan kedua pihak. Dalam sebuah pernyataan, militer Israel menyebut Marciano sebagai tentara yang gugur ketika diculik Hamas. Namun pihaknya tidak menjelaskan bagaimana korban dibunuh.
Sementara itu, juru bicara militer Hamas Abu Obeidah mengatakan bahwa Marciano tewas akibat serangan Israel sendiri. Kematiannya menambah jumlah tentara yang tewas di Gaza menjadi 49 orang sejak perang dimulai. Sebagai informasi, Marciano, 19 tahun, berasal dari unit ke-414 Korps Pengumpul Intelijen Tempur Israel. Ia bertugas di pangkalan Nahal Oz yang dikuasai oleh Hamas selama serangan mematikan 7 Oktober. Marciano adalah satu di antara 240 orang yang disandra Hamas di Gaza. Israel percaya lokasi penyanderaan berada di terowongan bawah tanah Hamas. Oleh karena itu, pihaknya berupaya melakukan pembebasan dengan menyerbu titik yang diyakini terhubung terowongan. Salah satu yang sedang berlangsung yakni di Rumah Sakit Al-Shifa. Ratusan orang menyerbu Bandara Schiphol di Amsterdam, Belanda pada Selasa 14 November kemarin. Mereka menyuarakan protes terhadap pemerintah karena memasok senjata ke Israel. Demonstrasi membela Palestina yang semula digelar di bandara kemudian berlanjut di luar meski cuaca tidak mendukung. Selain mengecam pemerintah Belanda, massa juga memprotes politisi di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang mendukung Israel. Seorang warga Belanda bernama Max van der Berg menyerukan diakhirinya serangan Israel di Gaza. Menurutnya, perdamaian tidak akan pernah terwujud tanpa adanya keadilan. Max sendiri telah mengungkapkan pendiriannya menentang sikap pemerintah Belanda yang mendukung Zionis. Pengunjuk rasa lainnya, Philip Lux, menuduh pemerintah terlibat dalam kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyuruhkan kepada para politisi Belanda untuk mengakhiri pasokan senjata ke Israel. Kemudian mendesak mereka untuk ikut serta dalam seruan gencatan senjata. جئنا لنصرخ كأطفال وندعوكم لحمايتنا. أوقفوا الموت، نريد الحياة، نريد السلام، نريد محاكمة. Serangan Israel terhadap Gaza tak hanya mengundang kemarahan dari orang dewasa, namun juga anak-anak. Sebab tak sedikit di antara mereka yang kehilangan orang tua dan keluarga. Berikut ini pernyataan lengkap anak-anak di Gaza yang mengecam aksi keji tentara Israel. منذ 7 من أكتوبر نحن نتعرض إلى إبادة وقتل وتهجير وتسقط الصواريخ فوق رؤوسنا أمام مرأى ومسمع العالم. يكذبون على العالم بأنهم يستهدفون المقاومين، لكن كأطفال نجون من الموت أكثر من مرة. نحن كأطفال نجون من الموت أكثر من مرة. وجئنا لنحتمي في الشفا بعد تعرضنا للقصف مرارا، ونتفاجأ أننا تحت الموت مجددا. بعد استهداف المستشفى الشفا. الاحتلال يجوعنا ونحن منذ أيام طويلة لا نجد ماء ولا طعاما ولا خبزا ونشرب مياه ملوث. جئنا لنصرخ كأطفال وندعوكم لحمايتنا. أوقفوا الموت، نريد الحياة، نريد السلام، نريد محاكمة القتلة، نريد الدواء والغذاء والتعليم ونريد الحياة. Since the 7th of October, we face extermination, killing, bombing falling over our heads. All of this of front of the world. They lie to the world that they kill the parties, but they kill the people of Gaza, their dreams and their future. Kids of Gaza run out of death once and once. We come to Al-Shifa hospital to keep us from bombing. We suddenly run out of death more after bombing the hospital. The occupation is starving us. We don't find water, food, and we drink from the unusable water. We come now to shout and invite you to protect us. We want to live, we want peace, we want to judge the killers
of children. We want medicine, food, and education. And we want to live as the other children live. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.